Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftah dari Detuklot dengan NIM 112200091. Saya akan mempresentasikan analisa perancangan sistem informasi akuntansi administrasi siswa SMKS Tridharma 1 Bogor. Saya dari Universitas Bina Sarana Informatika. Yang pertama, saya akan masuk ke latar belakang masalah. Latar belakang masalah SMKS Tridharma 1 Bogor masih mengelola data dengan keuangan secara manual. Yang kedua, menggunakan buku besar dan spreadsheet. Yang ketiga, kesalahan pencatatan dan keterlambatan pelaporan sering terjadi. Yang keempat, diperlukannya sistem informasi akuntansi berbasis database. Selanjutnya, saya akan masuk ke identifikasi permasalahan. Kesalahan input dan duplikasi data. Yang pertama, kesalahan input dan duplikasi data. Yang kedua, sulit melacak status pembayaran. Yang ketiga, ada laporan keuangan lambat dibuat. Yang keempat, tidak ada integrasi antar bagian. Yang kelima, risiko kehilangan data. Yang keenam, verifikasi pembayarannya cukup lambat. Selanjutnya, kita masuk ke bagian tujuan dan manfaat. Tujuan di sini yang pertama, merancang basis data administrasi keuangan siswa. Yang kedua, menciptakan sistem pelaporan real time. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat yang pertama adalah meningkatkan efisiensi dan akurasi. Yang kedua, mempercepat pelayanan. Dan yang ketiga, mengurangi resiko kehilangan data. Selanjutnya masuk ke metode penelitian. Yang pertama ada teknik pengumpulan data. Di teknik pengumpulan data ini ada 3. Yang pertama, observasi langsung, wawancara dengan pihak sekolah, dan yang ketiga studi pustaka. Dan selanjutnya ada model pengembangan. Di model pengembangan menggunakan model waterfall. Model waterfall akan saya jelaskan, yaitu model waterfall adalah salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang bersifat linier dan berurutan. Disebut waterfall atau bisa disebut air terjun karena prosesnya mengalir bawah seperti air terjun. Setiap tahap harus selesai terlebih dahulu sebelum lanjut ke tahap selanjutnya. Selanjutnya masuk ke metode penelitian. Tahapan dalam model waterfall. Yang pertama ada requirement analisis atau yang biasa disebut analisis kebutuhan. Mengumpulkan dan mendokumentasikan semua kebutuhan sistem dari pengguna atau klien. Yang kedua ada sistem desain atau perancangan sistem. Menyusun arsitektur sistem berdasarkan kebutuhan yang sudah dikumpulkan. Yang ketiga ada implementation, menulis kode program sebagai dengan desain yang sudah dibuat. Yang keempat ada testing atau pengujian, menguji sistem untuk memastikan tidak ada bug atau sistem bekerja sesuai kebutuhan. Yang kelima ada deployment atau penerapan, sistem yang sudah jadi diinstal dan digunakan oleh pengguna. Yang keenam ada maintenance atau pemeliharaan, perbaikan atau pembaruan setelah sistem digunakan. Selanjutnya ada ciri-ciri model waterfall. Yang pertama, tahapan kaku dan berurutan. Yang kedua, tidak bisa kembali ke tahap sebelum secara fleksibel. Yang ketiga, cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang sudah jelas dan tetap. Yang keempat, dokumentasi sangat penting. Di sini ada kelebihan dari model waterfall. Yang pertama, ada proses yang
tertekstur, dan mudah dipahami. Yang kedua, cocok untuk proyek kecil dengan kebutuhan yang pasti. Dan yang ketiga, mudah dalam pengelolaan proyek karena tiap tahap jelas. Dan di sini juga model waterfall ada kekurangannya. Yang pertama, kekurangan model waterfall yaitu sulit untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan. Yang kedua, tidak cocok untuk proyek kompleks atau yang membutuhkan fleksibilitas tinggi. Yang ketiga, masalah sering ditemukan di tahap akhir saat testing. Selanjutnya ada ruang lingkup sistem. Di ruang lingkup sistem ini ada 3. Yang pertama, pengelolaan data siswa dalam pembayaran. Yang kedua, ada transaksi jenisnya SPP, uang gedung, dan biaya lainnya. Yang ketiga, pelaporan status dan keuangan. Selanjutnya ada landasan teori. Di landasan teori ini ada 3. Yang pertama, Sistem Informasi Akuntansi, Romney and Steinberg 2018. Yang kedua, Basis Data Relasional, Conloni and Beck 2015. Dan yang ketiga, Sistem Informasi Sekolah, Winarno 2017. Selanjutnya kita masuk ke penelitian terkait. Yang pertama ada Putri dan Supriyadi 2021. Efisiensi naik 65%. Nugroho et al. 2020, kesalahan pencatatan turun 80%. Hidayat 2022, basis data sekolah menengah. Selanjutnya kita akan masuk ke profil institusi SMKS Tridharma 1 Bogor. SMKS Tridharma 1 Bogor didirikan pada tahun 1985. Di situ ada jurusan akuntansi, administrasi, perkantoran, dan pemasaran. Siswa kurang lebih 750 kurang lebih. Selanjutnya, struktur organisasi di SMKS Tridharma Bogor, Tridharma 1 Bogor. Yang di situ ada kepala sekolah, wakasek kurikulum, kesiswaan, sarpras, bendahara, TU, admin, guru, dan kepala program. Selanjutnya kita masuk ke identifikasi dan perumusan masalah. Identifikasi perumusan, identifikasi permasalahan. Yang pertama, kesalahan input dan duplikasi data. Yang kedua, sulit melacak pembayaran. Yang ketiga, laporan lambat dan manual. Yang keempat, resiko kehilangan data. Selanjutnya, perumusan masalahnya, bagaimana merancang basis data efisien, bagaimana integrasi data keuangan akademik, bagaimana pelaporan keuangan cepat dan dan akurat. Selanjutnya kita masuk ke analisis masalah sistem manual. Yang pertama, pencatatan masih manual. Yang kedua, verifikasi butuh pelurusan manual. Dan yang ketiga, laporan dibuat tiap akhir bulan. Dan yang keempat, efeknya adalah antrian sangat panjang, kesalahan input data, dan sulit lacak tunggakan. Selanjutnya kita masuk ke analisis kebutuhan sistem. Ya, yang pertama fungsional. Di fungsional ini ada tiga. Yang pertama, kelola data siswa dan pembayaran. Yang kedua, transaksi otomatis dan pelacakan status. Yang ketiga, laporan berkala, notifikasi tunggakan. Selanjutnya non fungsionalnya ada 3 juga. Yang pertama, keamanan, login, akses. Yang kedua, ada performa tinggi, lebih besar 50
transaksi per jam. Yang ketiga ada antarmuka mudah digunakan. Selanjutnya kita masuk ke desain basis data ERD. ERD adalah suatu diagram yang menunjukkan informasi dibuat, disimpan, dan digunakan dalam sistem bisnis untuk memperlihatkan hubungan atau relasi antar entitas atau objek yang terlihat beserta atributnya. Dengan kata lain, ERD menjadi suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. Di sini juga ada fungsi ERD antara lain. Yang pertama, memperjelas hubungan antar entitas. Yang kedua, memodelkan struktur data dan hubungan antar data dengan menggunakan beberapa notasi dan simbol. Yang ketiga, sebagai alat untuk memodelkan hasil dari analisis data dan data konseptual. Yang keempat, sebagai alat untuk memodelkan objek-objek dalam suatu sistem dasar dari diagram objek atau diagram kelas. Yang kelima, menyatakan jumlah entitas dan pembatasan partisipasi antar entitas. Yang keenam, penggunaan mudah dimengerti. Yang ketujuh, mudah disajikan oleh perancang basis data. Masih ERD, komponen yang terdapat pada ERD, entity atau bisa disebut entitas. Entitas merupakan objek di dunia yang nyata yang dapat dibedakan dari objek lainnya yang terkait dengan informasi yang dikumpulkan. Kumpulan entitas yang serupa disebut himpunan entitas. Ada dua entitas yang perlu diketahui, yaitu suatu entitas yang dapat dilihat, misalnya mahasiswa, dosen, rumah, kendaraan, dan sebagainya. Suatu entitas yang merupakan konsep atau logika adalah entitas yang tidak terlihat, misalnya rencana, posisi, kursus, perusahaan, dan sebagainya. Komponen yang terdapat pada ERD, relationship atau hubungan dalam sebuah sistem. Komponen yang membentuk sistem tersebut saling berhubungan satu sama lainnya. Begitu juga dengan data model. Karena data model adalah sebuah sistem, setiap entitas pada data model tidak mungkin bekerja secara individual. Oleh karena itu, masing-masing entitas harus saling berhubungan untuk menghasilkan sebuah informasi. Hubungan yang terjadi di antara entitas dalam sebuah ERD disebut relationship. Relationship merupakan hubungan proses bisnis atau satu atau lebih entitas. Komponen yang terdapat pada ERD, atribut-atribut. Atribut adalah karakteristik untuk yang dimiliki oleh semua instance dalam suatu entitas tertentu. Sebagai contoh, nama, alamat, program studi, dan email adalah atribut dari entitas mahasiswa. Terdapat dua jenis atribut dalam ERD, yaitu yang pertama ada multi-valued atribut yang memiliki beberapa alternatif nilai, lebih dari satu nilai. Contohnya nomor telepon. Yang kedua ada composite atribut, atribut yang nilai dibentuk dari beberapa atribut. Contohnya nama pada entitas mahasiswa yang dibentuk dari nama depan dan nama belakang. Selanjutnya ada desain basis data ERD. Entitas utama, siswa, kelas, jurusan. Yang kedua, jenis pembayaran, transaksi pembayaran. Yang ketiga, tahun ajaran sama pengguna. Detail struktur tabel, lanjut di slide berikut. Jadi di sini ada struktur tabel basis data yang berisi siswa, NIS, nama lengkap, nama underscore lengkap, jenis underscore kelamin. Selanjutnya siswa berisi ID underscore kelas, nama underscore kelas, sama tingkat. Selanjutnya yang ketiga ada jurusan, isinya ID underscore jurusan, kode underscore jurusan, sama nama.
Selanjutnya yang keempat ada jenis pembayaran. Isinya ID underscore jenis, nama sama nominal. Yang kelima ada transaksi pembayaran. Isinya ID underscore transaksi, ada NIS, ada juga ID underscore jenis. Selanjutnya ada pengguna, ID underscore pengguna, username sama level. Dan yang terakhir ada tahun ajaran, ID underscore tahun underscore ajaran, semester, dan status. Selanjutnya ada antarmuka pengguna sistem, dashboard, grafik pembayaran, ringkasan, manajemen siswa, daftar detail tambah siswa. Yang ketiga ada pembayaran, from, history, status per siswa. Yang keempat ada laporan. Laporan isinya harian, bisa bulanan, tunggakan. Spesifikasi sistemnya, hardwarenya kita yang pertama server i5 plus, RAM-nya 8GB, HDD 500GB. Klien PC atau laptop standar, printer laporan, software dan softwarenya kita pakai OS, Windows atau Linux, Apache, MySQL 8.0, PHP 8.0, Laravel atau CI, browser modern. Terakhir kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, sistem bantu otomatisasi pencatatan dan laporan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan pelayanan. Dan sarannya, pelatihan staff. Yang kedua ada tambahan fitur pembayaran online. Yang ketiga ada backup atau recovery berkala. Sekian dari presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.